Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Sofiani, NIM 10431, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengembangan SDM di sektor publik, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah FSDM sektor publik. Pengertian pengembangan. Yang pertama, menurut Irawan tahun 2000, pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Dan menurut Nadler dan Wicks tahun 1986, kegiatan pengembangan tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi berorientasi pada pertumbuhan personal dan organisasi. Dan menurut Nadler tahun 1980, pengembangan sumber daya manusia adalah pengalaman belajar yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perubahan perilaku. Pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai dalam beberapa literatur mempunyai pengertian yang sama dengan pelatihan. Namun, beberapa literatur yang lainnya secara terang membedakan di antara keduanya. Walaupun terkadang pengertian antara pengembangan dan pelatihan menjadi samar dan kurang jelas. Pengertian pengembangan dalam organisasi secara umum sebagaimana penjelasan pengertian pengembangan menurut pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negara sipil dalam jabatan struktural sebagai pedoman dalam pengembangan organisasi sektor publik. Penjelasannya itu, pengembangan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas seperti kecakapan, pengetahuan, keahlian, dan karakter pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai harus sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga peningkatan kualitas pegawai akan benar-benar terpenuhi. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan, pengembangan pegawai adalah suatu proses merekayasa perilaku kerja pegawai sedemikian rupa sehingga pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Tujuan pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai ditujukan untuk organisasi adalah pengembangan sumber daya manusianya, baik sebagai karyawan pada level terendah, menengah, dan maupun paling tinggi sebagai manajer. Program pelatihan atau training menurut Umar bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan antara lain untuk menutupi gap antara kecakapan karyawan dengan permintaan jabatan. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerjanya. Manfaat pengembangan pegawai. Manfaat dari penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan menurut Siagian tahun 2007 yaitu meliputi A. Peningkatan produktivitas kerja organisasi. B. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. C. Terwujudnya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. D. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. E. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. F. Memperlancar jalannya komunikasi efektif, pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Dan yang terakhir G. Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi. Upaya pengembangan pegawai. Upaya pengembangan manajemen menurut Dessler tahun 1992 adalah suatu upaya untuk meningkatkan prestasi manajemen pada saat sekarang atau di masa depan dengan memberikan pengetahuan merubah sikap atau meningkatkan keterampilan. Pengembangan manajemen merupakan hal yang penting karena beberapa alasan. Alasan pokok adalah bahwa promosi personalia dari dalam merupakan sumber bakat pimpinan yang utama. Pengembangan SDM dengan pendekatan model tingkah laku dengan mempelajari satu kebiasaan baru dalam organisasi yang diterapkan kepada para pegawai, pengetahuan berupa pelajaran kepemimpinan untuk kinerja dengan yang lebih baik, kepemimpinannya akan melahirkan sikap dan nilai yang baru.
Pemimpin dituntut untuk mengajarkan suatu kerangka baru dan teori baru dalam memimpin pekerjaannya di organisasi. Paradigma kebutuhan pengembangan SDM. Yang pertama, dalam manajemen tradisional, pengembangan SDM tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesusahan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Saat ini, pandangan tersebut telah berubah, yaitu perusahaan yang melakukan pelatihan dan pengembangan SDM mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak melakukan program tersebut. Alasan dan tujuan perlunya pengembangan pegawai menurut Irawan tahun 2000. Tujuan pengembangan SDM dimensi pengembangan SDM yaitu untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, sikap, dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program dan tujuan organisasi. Tentunya alasannya itu adanya pegawai baru, tujuannya untuk memberikan orientasi pekerjaan kepada pegawai baru. Alasan kedua, adanya peralatan kerja baru, tujuannya untuk menyiapkan pegawai menggunakan peralatan baru. Alasan ketiga, adanya perubahan sistem birokrasi, tujuannya menyiapkan pegawai bekerja di sistem baru. Yang keempat, adanya perubahan dalam kinerja pegawai, tujuannya untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai. What is the training? Yaitu pelatihan atau training merupakan usaha terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berhubungan dengan kompetensi karyawan. Kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang penting untuk mencapai kinerja yang baik. Tujuan pelatihan. Yang pertama, membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja positif yang mendukung strategi bisnis dan menarik, serta mempertahankan karyawan yang memiliki talenta. Peran strategi bisnis dalam desain pelatihan. Yang pertama, menentukan jumlah pelatihan yang akan diselenggarakan untuk keterampilan pekerjaan saat ini dan masa mendatang. Yang kedua, menentukan pelatihan spesifik untuk masing-masing pekerjaan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan tim, unit, atau divisi. Yang ketiga, menentukan apakah pelatihan diselenggarakan bagi karyawan tertentu atau seluruh karyawan. Yang keempat, apakah pelatihan direncanakan secara sistematis, dilakukan hanya saat muncul masalah, atau spontan sebagai reaksi tindakan pesaing. Dan yang terakhir, pentingnya menempatkan program training seperti program MSDM yang lain. Menilai kebutuhan pelatihan, yaitu proses menentukan pelatihan yang tepat bagi organisasi. Ada 3 analisis, yaitu analisis organisasional, analisis individual, dan analisis tugas. Analisis organisasional adalah menentukan pelatihan yang tepat yang memperhatikan strategi, bisnis, sumber daya yang dimiliki dan didukung oleh manajer dan peers. Yang kedua, analisis individual adalah penentuan apakah kinerja yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karena motivasi atau masalah desain kerja. Identifikasi siapa yang harus mengikuti pelatihan dan menentukan kesiapan karyawan dalam pelatihan. Yang terakhir, analisis tugas. Identifikasi pentingnya tugas, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelatihan. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia sebagai bentuk peningkatan kapasitas diri pegawai dengan menggunakan metode-metode tertentu perlu untuk lebih melihat para pegawai sebagai wujud dari konstruk nilai dan motivasi, sehingga upaya pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi perlu untuk didasarkan pada kekuatan manusia atau human power secara hakiki. Upaya ini dapat terlaksana jika individu dalam organisasi mempunyai keinginan untuk terus belajar memperbaiki diri. Upaya penciptaan nilai dalam diri pegawai tersebut diarahkan untuk menghasilkan kinerja terbaik dari pegawai secara sadar dan manusiawi. Adanya nilai yang berkembang dengan baik pada pegawai dapat menjadi pemandu bagi organisasi dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerja pelayanan publik. Terlebih lagi di saat terjadi situasi organisasi yang tidak diduga sebelumnya sehingga membutuhkan komitmen dan konsistensi personal yang kuat. Selain itu, dengan mengembangkan serta mengelola nilai ini berarti menanamkan modal antisipatif yang bermanfaat pada saat organisasi membutuhkan daya untuk memperbaiki diri. Maka, yang menjadi elemen penting yang mendorong terjadinya reformasi organisasi adalah para pegawai itu sendiri secara sadar.
Baiklah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis pengembangan SDM di sektor publik yang dapat saya sampaikan, dan saya harap kepada teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih.